sekolah biasanya langsung masuk ke materi saja gitu kan ya. Tapi dasarnya kita coba perkuat dulu. Kalau kalian sudah paham boleh langsung cuap-cuap ngomong-ngomong saja ya. Jadi nanti saya biar tahu. Nah, jadi senyawa kimia karbon itu adalah apa? Adalah suatu senyawa ya, adalah suatu senyawa, oke, senyawa yang terbentuk dari unsur apa? Yang terbentuk ya, yang terbentuk dari unsur C, oke ya, unsur C, kemudian H dan O. Jadi kalau senyawa karbon malah justru ada apanya? Ada tambahan H dan O-nya, bukan C doang gitu ya. Jadi boleh kalian singkat nanti itu kalau ada senyawa karbon berarti CX HYOZ ya. Oke. Nah, diingetin ya. Itu senyawa karbon. Nah, nanti untuk kelas 12 itu kan akan membahas gugus fungsi. Namun kalau kalian dasarnya alkananya masih belum kuat, masih misalkan masih belum paham, itu agak repot nanti di materi gugus fungsinya. Oke. Yang pertama itu adalah hidrokarbon. Kita bahas dari senyawa hidrokarbon dulu ya, hidrokarbon. Hidrokarbon kita singkat dengan HC. Ini adalah materi kelas 11 sebenarnya ya. Kadang-kadang kita juga belum paham, jadi kalau tidak diulang kayaknya repot ya. Jadi kita coba review sedikit ya. Hidrokarbon berarti itu adalah senyawa yang terbentuk dari apa? Senyawa yang terbentuk dari apa? Dari H dan C. Jadi hanya hidrogen dan karbon saja, tidak ada O-nya, tidak ada unsur lainnya, cuman H dan C doang ya. Kemudian ingetin, boleh bantu setiap C tangannya selalu 4 ya. C tangannya selalu 4, boleh bantu kalau saya punya struktur semacam ini, coba perhatikan. Ya, ini ada triple bonding, yang ini ada double bonding, boleh bantu. C tangannya selalu berapa tadi? 4 ya. Boleh ya ngomong-ngomong saja ya, jadi nanti biar tidak ngantuk juga, kalian tidak ngantuk, saya juga tidak ngantuk. Di sini H-nya berapa di paling kiri? Di C paling kiri berapa H-nya? C itu tangannya selalu 4, C ini berarti baru berapa? Baru 1, baru 2 tangan. Berarti kurang berapa tangan lagi? Arya, kurang berapa Arya? 2 ya, Pak. 2, betul. Berarti nanti yang 2-nya itu dengan H ya, ke sini, ke sini. Paham? Oke, Kadek yang ini butuh berapa H di sini? Apa namanya itu Angel? Butuh berapa H di sini Angel? Tangannya kan baru 1, 2, 3. Berarti kurang satu lagi, berarti satunya lagi dengan H gitu ya. Begitu? Oke, di sini butuh berapa H? Di sini H-nya berapa? Sebentar saya mau tanya. Amira. Ada berapa H di sana Amira? Ada Patur, ada Kadek, ada Dimas, ada Mutia, ada Putra. Oke. Dimas berapa Dimas? Di sini H-nya? Harus 2, ada Pak. 2, betul ya, ke sini 2. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan nanti soal-soal yang sering muncul di SBMPTN UTBK-nya ya. Jadi nanti tidak hanya yang ini saja, tidak hanya mengulang persis banget ya. Oke. Di sini H-nya berapa Putra? Di C yang ini? Ini tangannya sudah 4 ya. 1, 2, 3, lalu 4, berarti di sini tidak ada H. Di sini berapa H-nya? Boleh bantu? Mutia, berapa Mut? Halo Mut? Berapa? Saya ini tangannya udah berapa? Ke kirinya ada 3, berarti kurang 1 H lagi gitu. Paham? Nah, kalian ingetin nanti kalau di soal UTBK yang ditanyakan dari struktur kayak gini, kalian harus ingat bahwa kalau ikatannya tunggal itu adalah ikatan apa? Sigma. Kalau ada double bonding itu sigma 1 pi-nya 1. Kalau ada triple bonding itu ikatannya adalah pi atas kemudian sigma lalu pi lagi
Ya, diingetin, paham? Ya. Berarti kalau saya tanya ini ikatannya apa? Boleh Arya CH ini ke kiri ikatannya apa? Sigma, pi atau apa? Sigma, diingetin. CH ini sigma, kalau double bond itu sigma 1, pi-nya 1. Yang ini sigma, ini pun sigma, ini sigma, sigma, sigma. Yang ini pi, lalu sigma, lalu pi lagi, yang ini sigma. Halo, sampai sini paham? Nanti kalau ada yang ditanya jumlah ikatan sigma berapa, kalian tinggal menghitung. Berapa ikatan pi juga tinggal dijumlahin saja. Kecepatan enggak bilang? Coba Putra, paham Putra? Paham, Pak. Pak, paham ya? Pak Tur ngerti ya? Oke, nanti kalau ada yang nggak ngerti langsung tanya ya. Nah, sekarang itu untuk ikatan sigma dan ikatan pi. Nah, sekarang coba kalau saya misalkan punya kayak gini strukturnya ya, coba. Andai kata saya punya struktur kayak gini, nanti ini di kelas nanti yang akan kita bahas tuh gugus fungsi, misalkan ada gugus seperti ininya, oke. Nah, di sini misalkan ada triple bonding, oke, berarti di sini ada 1H. Di sini udah nggak ada H, di sini udah 2 tangan, berarti H-nya ada berapa? Ada 2, atas bawah sini. Ya, di sini sudah tidak ada H. Nah, kalian ingetin kalau nanti yang ditanyakan di soal itu hibrid, jadi kalau ikatan ini atom, tunggal, atom lagi, pastikan atom yang ini itu bentuk hibridnya adalah sp3, oke. Yang ininya pun sama, pasti sp3. Kalau misalkan ini ada atom berikatan, tapi dia berikatannya itu double bond, nah berarti yang atom-atom ini itu dia pastikan sp2 hibridnya. Kalau ada atom-atom itu triple bonding, nah setiap atom yang punya triple bonding itu hibridnya adalah sp saja. Halo, sampai sini ngerti nggak? Ya, oke, diingetin. Boleh bantu? Untuk karbon-karbon ini, mana karbon sp1, sp2, sp3, boleh bantu? Saya besarkan. C ini sp berapa, bantu? SP berapa? Amira. 3, Pak. SP berapa? 3 apa 2 apa 1? 3, Pak. 3 ya. Oke, kita cek dulu. Jadi kalau ada C, unsur-unsur yang punya triple bonding, lah ini kan ini ada ke sini 1, ke sininya 3. Nanti yang punya prioritas itu adalah yang punya rangkapnya paling banyak. Berarti C ini adalah SP, berarti yang ini. Ya, tipenya. Paham? Berarti SP saja. Paham nggak? Coba, ini SP berapa? SP saja. Yang ini apa? Coba bantu. SP3, Pak. SP3 apa SP saja? Nah, kalau SP3 itu kalau atom dengan atom itu semuanya tunggal. Tunggal semua, tidak ada yang double bond. Tidak ada triple bond. Ya, itu pasti SP3. Kalau ada yang double bond, baik ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah, pasti atom itu adalah SP2. Kalau atom itu ke kiri atau ke kanan atau ke bawahnya ada triple bonding, pastikan SP. Oke, ngerti? Sekarang coba tembak lagi. Ini SP berapa? SP aja, Pak. SP aja, oke, betul ya. Nggak apa-apa. Saya lebih suka kalian ngomong, jadi apa namanya itu cuap-cuap juga nggak apa-apa, nggak usah takut salah ya. Oke. Yang ini SP berapa? SP aja. Betul banget ini. SP3. Oke, ngerti ya. Oke. Yang ini? SP2. Yang ini? SP3. Oke, ngerti kan? Iya, betul sekali kayak gitu ya. Jadi nanti diingetin. Jadi ketika muncul soal kayak gini, kalian jangan menganggap soal ini itu apa namanya itu asing gitu ya. Oh, saya udah bisa kan baik orang lain ngerti oge gitu ya. Kalau orang lain nggak paham, syukur alhamdulillah. Yang penting kita semua pada ngerti ya. Berarti ini SP saja. Jadi ini kayak bonus buat kalian. Ini SP aja. Yang ini SP3 berarti. Yang ini SP2 berarti. Paham sampai sini? Ini pun O-nya adalah SP3. Paham sampai sini? Ada yang mau nanya dulu? Tidak ya? Oke. Kalau ada yang mau nanya silahkan dipotong.
Oke, kalau sudah, kita lanjut ke mana? Masuk yang B ya. Yang B itu berdasarkan apa? Ingetin lagi, coba berdasarkan apa? Berdasarkan struktur ya, berdasarkan struktur hidrokarbon. Oke, kalian nggak usah itu nulis, kalian perhatikan aja, nanti filenya saya kirim ya. Oke, tapi kalau mau yang sambil nulis boleh gitu ya, tapi nanti file saya kirim. Berdasarkan struktur hidrokarbon dibagi berapa? Dibagi 3 ya. Oke. Yang pertama ada yang disebut dengan hidrokarbon apa? Alipatik ya. Alipatik itu yang kayak gimana, masih ingat? Terbuka apa tertutup? Terbuka strukturnya. Kalau terbuka itu bisa kita tulis lurus atau mungkin bercabang. Ya. Oke, kalian perhatikan karena saya singkat-singkat tulisannya. Terbuka, lurus atau bercabang. Nih kalau kayak gini boleh bantu nggak? Ini strukturnya lurus apa bercabang? Yuk boleh bantu saya. Ngomong, nggak usah takut salah. Lurus apa bercabang? Lurus. Lurus, karena ini walaupun belok tetap lurus ya, karena semuanya adalah terlewati. Betul, lurus. Kalau kayak gini lurus apa bercabang? Coba cepetan, kalian tembak ya. Bercabang. Betul, karena ketika kita ambil ke sini ada satu C yang tidak terlewati, berarti dia punya cabang. Ya, oke. Yang kedua ada hidrokarbon apa? Hidrokarbon alisiklik ya. Kalau alisiklik itu yang seperti apa? Siklus itu berputar ya, berarti tertutup. Selama ada yang muter-muter pastikan dia adalah tertutup ya. Oke. Berarti kalau kayak gini alipatik alisiklik nih, coba kalau kayak gini ngomong. Alipatik alisiklik. Putra, halo. Dimas. Mulai banyakan ya. Dimas, Mutia, boleh. Usamah boleh. Arya, ini alipatik alisiklik nih kalau kayak gini, Angel. Alifatik. Alipatik. Kalau kayak gini baru alisiklik ya, diingetin. Nah, karena ada yang muter kayak gini alipatik alisiklik nih. Alipatik. Kalau kayak gini alisiklik, kayak gini tetap alisiklik. Selama ada yang muter berarti alisiklik, siklus berputar ya. Nah, kalau penamaan yang ini karena kita belum ngasih nama ya, jadi kita langsung aja yang ini makasih diawali dengan kata siklo ya. Ini siklo apa? Siklo karena ada 4 C-nya berarti butana gitu ya. Oke. Nah, kalau yang samping ini berarti apa namanya? Jadi ini tuh seolah-olah rantai utama. Di sini ada cabang. Berarti cabangnya adalah metil. Oke. Yang ini adalah siklo, ada 3 berarti propana ya. Jadi siklo propana. Paham sampai sini? Halo, ada yang mau nanya dulu nggak? Santai saja, yang penting ngerti ya. Jadi nanti ketika gugus fungsi nanti bisa lebih ngebut kalau ini sudah paham semua. Ya. Oke, kalau ini tidak paham saya yakin nanti pas alkohol, aldehid, keton, ester juga pada bingung ya. Tapi kalau yang kayak gini nanti udah paham, nanti kalian lebih enak nanti ya. Oke, kita bisa ngebut bareng. Yang ketiga itu ada aromatik ya. Aromatik itu yang seperti apa? Adalah alisiklik ya, alisiklik yang di dalamnya terdapat apa? Terdapat ikatan, oke, rangkap terkonjugasi ya, rangkap terkonjugasi atau nama lainnya adalah selang, seling, oke, ngerti nggak? Jadi alisiklik tapi di dalamnya ada rangkap yang terkonjugasi atau selang-seling. Coba bantu saya. Lihat, ini alipatik, alisiklik boleh ngomong. Yuk, nggak usah takut salah. Alipatik, alisiklik kalau kayak gini yuk. Cepat. Alipatik. Kalau kayak gini, alisiklik. Kalau kayak gini,
Masih alisiklik karena rangkapnya belum selang-seling ya. Selang-seling itu berarti selisih satu. Ada kosong, ada kosong, ada kosong ya. Jadi kayak gini masih alisiklik kalau kayak gini. Ada kosong, ada lagi, kosong lagi, ada lagi, kosong, ada. Berarti ini baru kita sebut dengan aromatik. Ini senyawanya adalah senyawa bensen. Ya, senyawa bensen. Paham sampai sini? Halo? Bisa ya? Nah, kemudian yang C itu berdasarkan kejenuhan. Yuk, berdasarkan apa? Berdasarkan kejenuhan. Oke. Hidrokarbon dibagi berapa? Dibagi 2. HC dibagi 2 ya. Oke. Terbaca nggak tulisan saya? Baca ya. Oke. Berdasarkan kejenuhan, hidrokarbon dibagi 2. Yang pertama ada yang disebut dengan hidrokarbon jenuh. Ya, kalau yang jenuh itu yang seperti apa? C dengan C-nya itu tunggal semua. C tunggal semuanya. Ya, tunggal. Semua. Berarti tidak ada yang rangkap 2 atau rangkap 3. Dan ini biasa kita sebut dengan senyawa alkana. Ya, berarti yang jenuh teh senyawanya alkana gitu ya. Kemudian sebentar. Saya cas dulu. Bentar ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Barangkali ada yang mau sambil bertanya, boleh. Nah, kemudian ada hidrokarbon apa lagi? Nanti alkana rumus molekulnya adalah CN H2N ditambah 2. Ini alkana, ya. Kemudian yang kedua itu ada hidrokarbon apa? Tidak jenuh. Oke, kalau tidak jenuh berarti yang seperti apa? C dengan C-nya ada double bond atau mungkin C dengan C-nya ada triple bond. Yang ini nama senyawanya adalah jenis alkena. Yang ini nama senyawanya jenis alkuna. Oke, perhatikan. Alkana, ena, una. Berarti kan berurutan. Ana, A, E, baru U kan. Berarti A itu yang pertama, makanya dia tunggal. E yang kedua, makanya rangkap 2. U yang ketiga, berarti rangkap 3 gitu ya. Nah, rumus molekul untuk siapa? Untuk alkena itu adalah CnH2n saja, tidak ditambah 2. Kalau alkuna ini rumus molekulnya adalah CnH2n dikurang 2. Kalau alkana plus 2, tidak plus tidak minus, lalu minus 2. Paham sampai sini? Boleh bantu nggak? Coba ya. Di sini aja dulu. Coba kalau saya punya senyawa kayak gini, misalkan C5H8, boleh bantu ini alkana, alkena, alkuna? Cepat. Lihat 3 rumus tadi tipenya. C5H8 alkana kah, alkena kah? Pak. Alkuna. Paham ya? Jadi ini una betul karena min 2. Oke, kalau C-nya 7, H-nya misalkan 16, alkana, alkena, alkuna? Alkana, Pak. Ana, betul. Ya lihat tipenya. Oh, 7 kali 2 ditambah 2. Kalau misalkan C2 H-nya 4, berarti ini apa? Apa? Alkena. Betul, ya. Oke, siap. Ngerti ya? Jadi nanti kalian harus tahu, oh, ini alkana senyawanya. Oh, ini alkena. Oh, ini alkuna gitu ya. Oke. Ini pada jauh-jauh ya. Dari mana aja nanti kalau sambil itu sambil saya tanya ya. Oke, pengen tahu. Nah, berikutnya kalau sudah tahu itu kita masuk ke jenis karbon. Yo, perhatikan karena nanti penamaan di gugus fungsi juga wajib banget fardu ain harus tahu jenis karbon ya. Oke, yang D berarti ya ada jenis karbon. Jenis karbon. Oke. Jenis karbon ada berapa jenis? Yang pertama ada C apa? Ada C primer, oke. Ada C primer. C primer itu adalah C yang mengikat berapa?
yang mengikat berapa, masih ingat? 1C di sampingnya. Yang kedua ada C sekunder. Kalau sekunder mengikat berapa? Mengikat 2C di sampingnya, nanti dari sininya sama ya. Yang ketiga ada C tersier, oke. Dia mengikat berapa? Mengikat 3C di sampingnya. Lalu yang keempat ada C kuarterner, ini kuarter ya, oke. Itu mengikat 4C di sampingnya, di sebelahnya, terserah mau kanan, kiri, atas, bawah ya. Oke, boleh bantu? Coba perhatikan primer, sekunder, tersier, kuarter. Bukan H yang menjadi patokan, tapi C tetangganya. Boleh bantu? Andai kata saya punya struktur semacam ini, misalkan ya, oke. Boleh kalian ngomong, ini C2H5 misalkan. Di sini ayat CH3, di sini ayat C2H5 misalkan. Yuk boleh bantu masukin H-nya. H-nya berapa di paling kiri di sini, cepat ngomong. Nggak usah takut salah yuk. Berapa jumlah H-nya? C tangannya selalu 4. C yang sebelah kiri ini udah berapa tangannya? Baru 1. Berarti sisanya adalah H. Ini H-nya berapa? 1. Sini H-nya berapa? 2. Sini H-nya 3. Yang lain sudah pas. Ya, oke. Boleh bantu. Sekarang C ini C apa nih yang paling kiri? C apa ini? Primer, sekunder, tersier, kuarter. C ini punya berapa tetangga? Hanya 1 tetangga saja, itu C sebelah kanan. H-nya nggak usah dilihat ya. Oke, berarti ini primer, sekunder, tersier, kuarter. Primer. Cepat. Primer, oke ya. Nah, jadi harus sampai tahu ya. Yang ini adalah primer. Ke kanan, ke sini berarti C apa ini yang saya titikin? Halo, nggak usah takut salah ya. Jeblok-jeblok aja weh. Ayo. Tersier. Apa? Betul, tersier. Karena C ini mengikat 3 kan, ke kanan, ke bawah, sama ke atas. Yang ini sebelah kanannya lagi? Sekunder. Betul. Ke kanan lagi? Kuarter. Oke, betul. Ke kanan lagi? Primer. Iya, betul. Ke bawah? Primer. Oke, betul. Ke ini samping paling kanan, paling kiri. Yang ini? Ini apa? Nah, ini kan C-nya 2 ya. Jadi kalian betot. Betot berarti C, C. Nah, jadi nanti dari situ C, C gitu ya. Berarti C-nya ada 2. Berarti kalau 2 nulisnya gimana? Berarti ini kita coba kalau diuraikan berarti ada C, lalu C lagi. Ini H-nya 2, sini H-nya berapa? 3. Berarti ini itu adalah C apa yang ini? Sekunder, yang ini primer. Artinya kalau C2H5 berarti ada sekunder 1, primernya 1. Di atas pun sama, yaitu sekunder dan primer. Paham sampai sini? Berarti nanti primernya berapa, sekundernya berapa, tersier berapa, kuarter berapa, kalian tinggal totalin. Halo, paham? Ngerti nggak? Sebentar saya mau tanya ya. Nggak usah takut ya. Jadi apa nama itu, coba bantu andai kata misalkan saya punya struktur kayak gini. Nah, berarti kalau ada yang kayak gini, berarti setiap sudut itu ada C-nya ya. Setiap sudut ada C karbonnya. Oke. Nah, misalkan saya punya struktur kayak gini, ini CO, ya, sini OH, oke. Nah, di sini ada double bond, kosong, double bond, kosong, double bond lagi. Nah, berarti setiap sudutnya itu ada C. Berarti di sini H-nya harus berapa? Di sini kasih H nggak? H-nya berapa di sini? 1. Karena C ini hanya baru 3 tangan. Ini pun baru 3, berarti kasih H, gitu ya. Jadi kalau ada yang melingkar kayak gitu, hati-hati. Gitu ya. Sini berapa H-nya? 1 H juga. Sini H-nya ada 1. Gitu. Paham sampai sini? Lah ini SP-SP-nya kumaha misalkan ya. Jadi nanti yang ini berarti SP2. Kenapa? Karena ada rangkap 2. Lah yang kayak gininya sigma. Lah kalau kayak gini sigma 1 pi-nya 1 gitu ya. Itu yang tadi. Nah, C itu tangannya selalu berapa? Selalu 4. Nah, sekarang kita masuk yang E. Oke, perhatikan. Kita masuk ke mana? Ke rumus pemampatan yuk. Rumus
pemampatan. Coba. Rumus pemampatan ini wajib kalian bisa ya. Jadi rumus pemampatan itu seperti apa? Jadi nanti ingetin, C tangannya selalu berapa? C tangannya selalu 4 ya, selalu 4. Kemudian C yang H-nya ganjil, yang H-nya bagaimana? Yang H-nya ganjil gitu ya. Oke, selalu di mana? Selalu di ujung. Kecuali ya, kecuali CH. CH boleh di ujung, boleh juga di tengah. Oke, paham? Bantu saya coba ya, nanti kita latihan dulu. Kalau saya punya CH3 dikurung, ini 2 kali, lalu CH, lalu saya punya CH2 2 kali, lalu saya punya CH3. Boleh bantu buat struktur ini membentuk rantai. Berarti yang kalian tulis selalu dari kiri dulu saja. Dan ingetin patokannya ini. C tangannya selalu 4. Berarti apa dulu yang kita tulis? Dari yang paling kiri berarti CH3 ya. Ini CH3. Terus kemana lagi bantu? Siapa lagi setelah CH3 kemana? Halo? CH3. Terus CH3-nya 2 kali, berarti CH3 lagi. Misalkan kepikiran sama kalian kayak gitu. Nah, dicek aja. C ini berapa tangannya? Ke H3, ke kanannya 1, total 4, udah 4. Yang ini juga udah 4, berarti ini yang sisa-sisa ini nggak bisa nyambung lagi. Berarti penulisan seperti ini salah. Yang benar gimana? Berarti CH3 sekarang mah lewat dulu, jangan CH3 lagi, mati ya. Langsung ke depan maju, berarti di sini CH. Kemudian CH3 2 kali, boleh nggak kalau di sini langsung kita masukin CH3-nya? Oh, CH3 udah masuk dua-duanya, CH juga sudah masuk, kita sudah sampai sini. Lalu ada CH2 2 kali, nggak mungkin kan nempel di C yang paling bawah sama yang paling kiri, pastikan di sini, karena ini baru 3 tangannya. Berarti CH2 simpan di sini. Lah 2 kali berarti CH2 lagi gitu ya. Kita tulis di sini CH2 lagi. Kemudian CH3. CH3 simpan di mana? Coba bantu. CH3 simpan di mana? CH2 atas atau CH2 bawah? Halo? CH3 yang ini simpan di CH2 atas atau bawah? Nah, cara lihatnya C yang atas tuh tangannya udah berapa? Ke sini 1, ke sini 1 udah 2, ke H2 total udah 4. Berarti udah nggak bisa nempel di CH2 atas. Berarti mau tidak mau harus di sini karena ini baru 3 yang bawah mau, berarti CH3-nya di sini. Paham? Coba kalau yang B. Andai kata saya punya C2H5 2 kali, lalu CH3 2 kali, lalu C. Oke, berarti strukturnya gimana? Ada yang sudah bisa mencoba aja dulu. Apa dulu yang saya tulis? Halo? C2H5. Ini ganjil. Berarti sambung. Jangan C2H5 lagi. Mati. C2H5 misalkan. Sambungin ke CH3. Lah ini ujungnya 3. Ini 5 berarti mati juga. Berarti harus gimana? C2H5. Sambungin ke C dulu. Lalu di sini C2H5. Di sini CH3. Di sini CH3. Karena 2 kali CH3. Berarti kayak gini. Ini strukturnya. Bisa enggak? Sekarang coba saya ngasih contoh ya. Kalian coba kerjakan dulu biar ada bayangan. Mencoba dulu ya. CH3, andai kata saya punya CH3, lalu 3 kali, lalu C, lalu CH2, 2 kali, lalu C, lalu C2H5, kemudian CH3, oke, 2 kali. Boleh bantu ditulis dulu. Nah, satu lagi yang D-nya.
CH3 2 kali, lalu CH, lalu CH2 2 kali, lalu C, lalu C, H3 2 kali gitu ya. C dalam kurung CH3 2 kali. Kemudian ada CH2 2 kali, lalu CH, CH2. Boleh bantu dulu, dicoba dulu ya. Sok, coba 5 menit saja, nggak usah lama-lama atau 2 menit ya. Dicoba, silahkan. Kalau ada yang belum ngerti, sambil tanya ya. Jadi C tangannya selalu 4. Nah, biar tahu contohnya. Oke, sok dicoba tayang C sama D-nya, nanti kita bahas. Ntar saya minum dulu. Wah, bisa gitu. Ada yang sudah? Arya sudah, Arya? Belum, Pak. Belum. Coba dulu ya. Putra, udah belum Putra? Belum, Pak. Belum, siap. Dicoba dulu ya. Nggak apa, nanti kita sambil bahas ya. Angel? Udah? Ada yang Belum, udah? Kak. Belum, siap. Altaf? Sudah Altaf? Belum, Pak. Belum. Amirah udah? Oke, mungkin lagi gangguan kalau Amirah ya. Fatur, sudah Fatur? Fatur sudah belum? Dimas? Gimana Dimas? Belum, Sudah? Pak. Belum, sama ya. Siap, sok sambil coba ya. Oke, Muti ya, Muti. Udah belum Mut? Belum, Pak. Belum. Putra? Putra? Belum, Pak. Belum. Usama? Usama sudah belum? Oke, belum ya. H-nya harus dijumlahkan dengan rangkapnya jadi 4. Betul. Jadi H itu totalnya sama HH-nya itu 4 itu ya. Jadi sama C sama H dihitung aja. Betul. Ya, kalau enggak 4 gimana? Kalau enggak 4 berarti salah. Gitu ya. Jadi harus 4 semuanya. Tapi nanti pastikan bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Boleh kalau misalkan yang kiri kurang 1, yang kanan kurang 1, oh langsung aja kasih 1 ikatan. Kalau yang kiri kurang 2, yang kanan kurang 1 itu masalah gitu ya soalnya. Begitu Arya? Ya, boleh. Nanya lagi. Paham? Sok dicoba nanti kita bahas bareng-bareng. Arya dapat ya? Belum? Belum, Pak. Belum. Boleh kalian sambil ngomong nggak? Coba ya sambil ngomong ya. Soalnya kalau nanti sambil ngomong teh, saya ada kemungkinan kalian tuh udah pasti ngerti, pasti yakin bisa ya. Oke. Jadi saya biar tahu ya. Oke, udah cuap-cuapnya. Bantu. Selalu dari kiri dulu ya. Oke, bantu yang C. Berarti gimana strukturnya apa dulu? Ngomong. Arya apa dulu apa ya? CH3, Pak. Pinter. Terus lanjut ke kanannya siapa lagi Arya? C.
Ah, betul. Kalau CH3 lagi mati kan Arya ya? Iya benar. Ke bawah Saharia. CH3. Pinter. Ke atas apa Arya? CH2. Ah, CH3-nya berapa kali nih Arya? 3 kali ya. Kita habiskan wae langsung di dia CH3 deh. Boleh Saya nggak? nggak lihat, Pak. Hah? Saya nggak lihat tadi, Pak. Saya kira Ah, 2. Oke, siap. Terus ini kan masih belum 4 yang ini ya. Berarti ke sini siapa lagi? Karena CH2. di sini mah udah nggak mungkin. CH2. Oke, CH2 ke sini. Berapa kali CH2-nya? 2 kali. Gimana lagi? Ke bawah. Boleh ke bawah ya. CH2 ke sini. Oke, lanjut kemana lagi? Betul. Halo Arya, lanjutin. Kita udah sampai sini, udah sampai sini. Kemana lagi? Cepat. Ke Ini C nih. C. Ya. Ke C. C-nya itu simpan di CH2 atas apa bawah? Di atas kayaknya. Oke, Arya. C ini udah berapa tangannya? Boleh bantu saya? Oh ya, udah 4, Pak. Udah 4. Berarti nggak mungkin di sini ya. Oke, kalau C ini udah berapa tangannya, Arya? 1. 3. 3, karena ke kanan 2, ke sini 1 ya. 3, berarti masih kurang ya. Berarti tempelnya di sini. Siapa ke sini, Arya? Si C ya. C. Terus kemana dia? Ke bawah. Ngomong. C2 kali, Pak. Oke, lanjut. Ngomong lagi. Ke kanan CH3. Oke, lanjut ngomong. Ke atas CH3. Udah kayak gitu. Paham nggak? Iya, benar. Kalau biar gampang mah udah aja kalau ada CH2 merebet aja lurus gitu ya. Jadi nggak usah ke bawah, gampang. Oke, lanjut ya. Oke. Gitu ya. Yang D, coba yang D bantu. Yo. Dimas sudah Dimas? Bisa Dimas? Coba dulu boleh? Enggak apa-apa. Boleh, Pak, boleh. Yo, Dimas gimana Dimas? Ngomong. CH3 dulu, Pak. Pintar. Ngomong lanjut kemana Dimas? CH, Pak. Oke, karena kalau CH3 mati ya? Siap. Iya, Pak. Di sini siapa Dimas? CH3, Pak. Terus ngomong kemana lagi? Atas CH3. Kela. CH3-nya udah 2 udah kali 4 ya, Pak ya? Udah kan, udah ini udah ya. Udah 2-nya Iya, udah Pak. masuk sini. Kita sudah sampai CH nih, udah sampai sini berarti Dimas nih. Lanjut ke CH2 berarti ya? Iya, Pak. CH2 di sebelah mana simpannya sama kita? Sebelah CH3. Kalau CH3 di sini, ini C ini udah berapa tangannya? Haknya kan udah ganjil. Jadi kalau haknya ganjil mah udah pasti di ujung. Jadi jangan ditempelin apa-apa lagi. Kan di haknya 3 ya. Ini haknya 3. Jadi di sini sudah tidak mungkin ada yang nempel, di sini pun tidak mungkin. Begitu Dimas? Iya, Pak. Berarti C ini udah berapa tangannya nih? C yang ini coba dilihat nih yang saya checklistin. 3, Pak. Oh iya 3. Berarti kan harus 4. Berarti kurang. Berarti nempel di sini. Gitu. Siapa Dimas? Lanjutin ke kanan. CH2, Pak. Oke, kalau ada CH2 udah aja lurus biar cepat tahkir. Tong ke bawah dalir ya. Oke, lanjut kemana lagi? Kita sudah sampai sini Dimas. Kemana? Betul. C, terus kemana lagi Dimas? CH3 ke bawah. Kemana? Ke bawah CH3 terus ke CH3-nya 2 kali nih. Iya, ke atas, Pak. Ke atas, betul. CH3. Lanjut kemana lagi? Ke samping CH2. CH2 ini CH2 ya, sorry. CH2 2 kali ya. Oke, ke sini. CH2 2 kali ya. Ini lagi berarti. Lanjut, Dimas. Langsung ke samping Samping CH2. betul. CH betul, CH2 betul. Oke. Nah, cuman di sini ada yang sedikit ganjil, tapi kita harus tahu. Lah ini sudah 4, ini belum 4. Ini berapa tangannya boleh bantu saya? 3, yang Pak. 3, betul. Di kanan berapa di kanan? 3, Pak. 3, kurang berapa yang kanan? 1. Yang kiri kurang berapa? 1, Pak. Tong pelit, sedekah gitu ya. Oh, kasih 1 ikatan. Jadi 4 kan sekarang kalau udah kayak gini. Oh, ternyata jadi alkena gitu. Jadi senyawa ini senyawa alkena. Paham? Tapi kalau yang kiri kurang 2, yang kanan kurang 1, tak masalah. Kecuali kalau yang ini kurang 2, yang kanan kurang 2, berarti itu betul. Kasih aja 2 double bond. Begitu Dimas, ngerti? Ngerti, Pak. Ya, siap. Ngerti semua ya? Oke, lanjut. Kalau ada yang mau nanya dulu, boleh potong, langsung ngomong ya. Oke, karena kalau tidak ada yang ngomong, berarti saya anggap sudah paham gitu ya. Oke. Nah, kita mau masuk ke mana? Masuk ke aturan penamaan.
Perhatiin ya, masuk ke mana? Ke aturan apa? Aturan penamaan alkana ya. Penamaan alkana. Aturan penamaan alkana eta kumaha gitu ya. Jadi alkana tadi rumusnya kumaha? Cn H2n plus 2 ya. Ingetin tah rumus alkana eta teh. Kemudian, oke, perhatikan. Kemudian coba kita masukin dulu contoh. Andai kata saya punyanya C4 hanya berapa kalau alkana, cepat ngomong. Berarti artinya nilai N-nya 4 ya. Muti berapa Muti hanya? Patur, berapa Patur? H-nya berapa? Hanya 10 bukan? 10 betul. Oke, karena 4 kali 2 tambah 2 ya. Siap, itu alkana. Nah, nanti itu alkananya. Nanti kalian harus ngerti juga ada alkil. Kalau alkil rumus kimianya adalah CnH2n ditambah hiji ya, tambah 1. Kalau saya punya C-nya genep, H-nya berapa? Cepat ngomong. Arya berapa Arya? Putra berapa Putra? Boleh siapa saja Angel? 14 ya. 14. Paham nggak? Berapa kali? 5 plus hiji. Berapa? 13, Pak. 13. Karena alkil-alkil harus kudu ganjil ya. Nanti untuk alkil itu dipakai untuk penama cabang. Kalau alkana buat rantai utamanya ya. Jadi ini 13. Nah, ini alkilnya ya. Oke, kita bisa lupa deh. Coba kita masuk ke sini, jumlah C ya. Jumlah C, oke. Yang ini nama alkana. Nama alkananya. Yang ini jumlah C, oke. Yang ini nama alkilnya ya. Nama alkil. Saya garisin. Kalau ada yang mau nanya, langsung buka mikrofon, tanya saja. Ya, oke. Yuk, coba bantu. Kalau C-nya 1, H-nya berapa? Kalau alkana, cepat. Rumus alkana, C1 H-nya berapa? 3. Berapa? 3, Pak. Alkana. Coba kalau alkana, apa alkil? Kalau alkana yang mana rumusnya? Boleh bantu? Berarti berapa H-nya? 4, Pak. 4, betul. Ya, siap. Kalau C-nya 2, cepat. H-nya berapa? Cepat. 6 bukan, Pak? 6, pinter ya. Nanti buat kayak gitu ya rumusnya ya. Berarti langsung aja yang ini C3, saya nggak usah nulisin H-nya ya. Nanti urutannya saja C3, C4, C5, C6, lalu C7, C8, C9, lalu C10 ya. Cuman sampai C10 saja. Oke, bantu untuk alkil, il. C1 H berapa? Cepat ngomong. Kalian boleh sambil makan minum ya, bisi ngantuk. H3, Pak. Kalau C-nya 2? H5. Berapa? 5. Oh, ganjil enakan ya. Iya betul. C3, C4, C5, C6, C7. Lalu C8, C9, C10. Gitu ya. Namanya ada yang masih ingat nggak? Coba bantu kasih nama. Yang ini namanya apa kalau C1? Metana. Kalau 2 ada yang ingat? Etana. Etana gitu ya. Kalau orang Sunda bilang etana. C3 adalah apa? Peneliti, profesor, propana. Siapa yang melahirkan? Ibu-ibu. Jadi butana. Pulpen bahasa Inggrisnya pen. Pentana. Oke, ngerti ya, diingetin. Lalu kalau C6 itu merek permen. Yang seger-seger. Apa permen apa tuh? Yang jumlahnya cuma ada 5 apa 6? Heksos. Jadi heksana. 7. Heptana, oktana, nonana. Lalu apa lagi? Dekana. Hafalin ya. Oke, nanti kita coba bantu hafalin ya.
Ganti anaknya dengan il. Kalau alkil ngomong C-nya 1. Jadi lihat jumlah C saja. Berarti namanya apa, bantu? Cepat. Metil. Metil. Jadi anaknya buang ganti dengan il ya. Kemudian apa lagi? Etil. Lalu Propil, propil. Benar. Lalu cepat. butil, Benar. Butil. Lalu apa? Namanya apa? C5. Kenapa pada diam? Oke. Pentil biasa saja ya. Oke, pentil. Tapi nama panggilannya boleh disebut amil ya. Biasanya kalau guru supaya tidak tertawa anak-anak di kelas atau di sekolah, biasanya langsung amil gitu ya. Kalau 6 apa? Heksil. 7. Heptil. 8. Oktil. 9. Nonil. 10. Kucel. Dekil. Paham? Hafalin. Wajib kalian hafal. Nah. Cara ngapalnya gimana? Jadi kalian hafalkan urutannya saja, nggak usah C1 metana, C2 etana liar, nggak akan hafal ya. Ngitung jari saja sambil ngitung jari, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Paham? Alkil. Metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil. Boleh yang mana saja. Metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil. Gitu ya. Paham? Nah, nanti cabang mas selalu menggunakan nama il-ilan ini ya. Kalau nama rantai panjang nanti dari sini namanya alkana. Nah, sekarang sambil kita lanjut ya. Ada yang mau nanya dulu nggak? Nanti hafalin ya. Oke, nah ini aturan penamaannya. Untuk aturan penamaan alkana. Yang pertama itu adalah carilah teangan ya. Carilah rantai apa? Rantai C terpanjang. Jadi kalian wajib temukan cari C terpanjang. Bahkan yang sangat-sangat panjang dulu cari ya. Kemudian kalau sudah menemukan, lalu lakukan penomoran. Penomoran dimulai dari mana? Dimulai dari ujung C ya, dari ujung C yang paling dekat dengan siapa? Yang paling dekat dengan cabang. Jadi prioritas ujung yang dekat dengan cabang ya. Lalu yang ketiga itu adalah penulisan. Untuk penulisan itu urutannya seperti apa? Kalian ingetin, ada nomor cabang, lalu masuk ke nama cabangnya, oke, nama cabang, lalu nama rantai panjang, nama rantai, oke, rantai panjang, ya panjang, plus anak. Nah ini untuk penamaannya. Jadi kalian harus tahu si cabang ada di nomor berapa, nama cabangnya apa, nama rantai panjangnya sabaraha, kasih anak. Udah itu aturannya ya. Nah, namun ada catatan sedikit. Oke, catatan ingetin yang pertama, jika terdapat berapa? Terdapat 2 cabang yang sama, 2 cabang yang sama. Oke. Maka gunakan apa? Maka gunakan awalan. Kalau ada 2 diawali dengan kata di. Kalau 3 adalah tri. Kalau 4 itu tetra gitu ya. Kalau 5 berarti penta, heksa, hepta, okta, nona, deka, dan seterusnya. Paham? Nah itu kalau ada 2 cabang yang sama, misalkan metilnya ya 2, berarti di metil, etilnya ada 3, tri-etil gitu ya. Oke. Paham Arya, Dimas? Ngerti nggak? Kecepatan nggak? Bisa?
Ya, nanti kita coba ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, jika terdapat apa? Terdapat dua jenis cabang berbeda, cabang beda, ya. Maka penulisannya, oke, penulisan alfabet, ya. Alfabet. Jadi sesuai huruf. Kalau metil sama etil, metil, etil, berarti mana duluan? Dulu, gitu ya. Ingatin. Nah, sekarang yang ketiga. Halo, ini jenis cabang, perhatikan. Untuk jenis cabang ini sangat-sangat penting sekali ya. Wajib kalian paham. Karena nanti kalau nggak paham ini akan mengalami kesulitan juga ya. Kita coba ya. Oke. Nah, andai kata ini adalah C terpanjang ya. Ini adalah C terpanjangnya. Oke, garis ini C terpanjang. Kemudian ada cabang. Andai kata cabangnya adalah CH3. Nah, ini lingkarin. Semua cabang wajib lingkarin. Namanya apa cabang ini? Cepetan pakai il-ilan kalau cabang. Metil, Pak. Betul sekali. Metil. Ngerti ya? Siap. Yang ini namanya apa? Cepat C2H5 ngomong. Apa? Etil, Pak. Betul banget. Ngomong lagi. Andai kata saya punya CH2, CH3. Ini sebagai cabang, nama cabangnya apa ini? Cepat. Etil, Pak. Etil juga, cuman yang ini mah dipanjangin ya. Oke, etil juga. Cepat, andai kata saya punya struktur kayak gini, ini namanya apa? Cepat. Lingkarin semua cabang. Kemudian saya punya juga strukturnya kayak gini misalkan. Cepat. Oke. Yang ini namanya apa? Yang bawah apa? Yang atas apa? Apakah yang atas dengan yang bawah sama atau beda? Nah, yang jumlahnya 3 itu ada 2 kemungkinan. Satu propil, kedua isopropil. Ya, iso sama propil saja. Nah, lihat C yang nempel di rantai utama untuk C yang paling atas, untuk karbon yang atas, untuk cabang yang atas, C yang nempel di rantai utama, C yang mana? Saya tunjukin C ini. Nah, kemudian dari C ini apakah semua cabang terlewati? Misalkan seret, terlewati semua, berarti ini propil. Nah, kalau di sini C yang nempel di rantai utama, C mana? C ini kan? Tarik searah, mau ke bawah atau ke kiri. Misalkan ke kiri, ada satu C yang tidak terlewati. Atau mungkin ke bawah, ada satu C yang tidak terlewati. Itu namanya isopropil. Kalau lurus, itu propil. Kalau bercabang, berarti isopropil. Jumlahnya 3 ya. Berarti yang ini namanya adalah propil saja. Yang ini adalah isopropil. Isopropil berarti I yang dilihat, propil berarti P-nya, etil E-nya, metil M-nya. Ya, sampai sini ngerti nggak? Halo, ada yang mau nanya dulu? Nggak ada? Siap. Kalau nggak ada, mah lanjut wae-nya. So, coba anta. Yang atas sama yang ini sama beda? Coba kalian lihat perbedaan, lihat persamaannya. Ini apa? Lalu yang jumlahnya 4 cuma ada 4 kemungkinan ya. Ya, kalau yang jumlahnya 5 berarti nanti sebagai rantai utama udah nggak mungkin sebagai cabang lagi, jadi jenis cabang cuma ini doang. Oke, yang ini jumlahnya berapa? Bantu yang saya lingkarin berapa total? 4. Yang bawah berapa? 4 juga. Yang ini juga 4 ya. Yang ini juga 4. Oke, yang jumlahnya 4 ada 4 kemungkinan. C mana yang nempel di rantai utama? Yang ini kan terlewati semua ya. Berarti ini namanya butil saja. Nah, untuk yang paling bawah, C yang nempel di rantai utamanya itu adalah C ini. Dan C ini di dalam kurung ini itu mengikat 2C, yaitu ke kanan dan ke bawah. 2. Kalau 2 kita sebut sekunder, berarti C ini adalah C sekunder, totalnya 4. Berarti namanya adalah apa? Sekunder butil. Yang ini S ya. Yang ini C apaan di dalam kurung? Ini kan tersier. Berarti ini namanya tersier butil. Nah, yang ini apa? Ini bukan butil, bukan sek, juga bukan ter.
Ini kalau butil kan lurus semua. Ini juga bukan sek. Ini juga bukan ters. Pastikan isobutil. Pastikan ini adalah apa tadi? Coba bantu. Ini adalah isobutil. Sampai sini ngerti nggak? Ada yang mau nanya dulu? Halo, ada yang mau nanya? Cukup? Lanjut ya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, lanjutin. Diingetin ya. Oke, siap. Kecepatan enggak? Kalau kecepatan bilang ya. Oke, kita ganti ini slide. Ctrl S simpan dulu. Ini absen berapa? Apa namanya itu SSC berapa ini? SSC berapa kalian teh karena itunya? Udah SSC namanya. Bingung. Oke, sebentar ya. Oke. SSC Selasa. SSC 1 aja lah. SSC 1 ya. Oke. Saya kirim ini mau filenya kalian? Boleh, Pak. Ya, oke. Saya lewat chat aja boleh ya. Oke, dicek dulu. SSC 1. SSC 1. Coba dicek dulu sebentar ya. Oke, kita tinggal ngasih nama ya. Nanti alkana, alkena, alkuna sama semuanya kayak gitu. Termasuk gugus fungsi. Sudah ada di layar? Udah bisa dilihat? Udah terkirim belum? Oh, belum ya, baru ke Arya aja, malah itu belum belum everyone. Oke, saya bikin everyone dulu. SSC 1. Sudah ada belum? Sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Oke. Yang ini saya stop share ya. Oke, saya ganti dengan yang baru. Nah, sok gerak cobaan. Apa nama senyawa ini? Mana? Ngerti kan? Yuk, pelan-pelan tapi kudu ngerti. Sudah ada layar kosong di depan laptop kalian? Sudah? Sudah ada ya? Oke. Nih, coba nomor 1. Berikan nama yang tepat untuk senyawa ini. Nama IUPAC ya. Coba bantu. Kasih nama. Namanya apa senyawa ini? C terpanjang berapa? Bantu. Berarti C terpanjang dari sini ke sini ke sini. Ada cabang nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada cabang penomoran dari mana aja? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor cabang lewat. Nama cabang lewat. Nama rantai panjang berapa ini? Ada 5. Kalau 5 apa namanya? Kalau 5 tadi C5 berapa? Apa namanya? Pentana. Jadi nanti kasih di sini itu adalah normal pentana. Karena nggak ada cabang pakai normal ya. Pentana. Paham? Jadi ini namanya adalah normal pentana ya. Normal pentana. Coba nomor 2, lihat. Kalau kayak gini namanya apa yo? Cepetan. C terpanjang berapa C terpanjang? C terpanjang berapa? 4, Pak. 4. Berarti ini cabang penomoran dari kiri apa dari kanan? Kalau dari kiri 1, 2, 3 di nomor 3. Kalau dari kanan 1, 2. Cabang harus dari yang paling kecil, yang paling dekat ya. Berarti wajib dari kanan, betul ya, dari kanan. Nama cabangnya apa? 1, 2, 3, 4. Nama cabangnya apa ini? C-nya 1. Il-ilan. Akhiri dengan il. C-nya 1 namanya apa? Metil.
Metil di nomor berapa? 2. Berarti namanya adalah 2 metil. Oke. Paham? Terpanjangnya 4 berarti butana. Jadi namanya 2 metil butana. Ngerti nggak? Coba lihat lagi, cepat. Lihat sini. Fokus. Di sini saya punya C2H5. Cepat namanya apa? Oke, kasih nama yo. 2 etil butana bukan, Pak? 2 etil butana. C terpanjang berapa? Oke. Nah, nanti kalau ada pertigaan perempatan, hati-hati ya. Tidak semua yang menggantung itu ada cabang. Oke. Ini pertigaan ya. Ini mau ke bawah atau ke kanan? Yang lebih panjang ke bawah atau ke kanan nih? Kalau dari C ini. Kemana? Ke bawah mah ada 2 C-nya. Ke kanan cuma 1, berarti wajib ke bawah. Setelah ke bawah, ini ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Berarti C terpanjangnya adalah kemana? Ke sini. Berarti cabangnya ini ya. Benar nggak? Nah, udah kayak gini, kalian lihat. Kalau dari kiri 1, 2, 3 cabang metil. Dari bawah 1, 2, 3 cabang juga nomor 3. Berarti kalau sama-sama mau dari bawah mau dari kiri sama saja. Berarti penomoran boleh dari mana aja. Dari sini aja 1, 2 di sini. 3, 4, 5. Berarti namanya adalah 3 metil ya. Oke, 3 metil pentana. Paham? Bisa ya? Oke, lanjut dulu. Kalau kayak gini boleh bantu nggak? Coba ngomong andai kata saya punya struktur kayak gini. Nah, C terpanjang berapa? Butana, Pak. Iya, butana betul. Penomoran dari kiri atau kanan? Kiri, Pak. Kiri, karena di kiri mah ada 2 cabang ya. Kalau dari kanan cuma ada 1 cabangnya ya. Oke, betul dari kiri. 1, 2 ini cabangnya 2. Kalau dari kanan 1, 2 cuma ada 1 doang. Ini doang ya. Berarti harus dari kiri. 3, 4 namanya apa? Ini metil, ini metil, ini metil. Metilnya di nomor berapa aja? 2 dan 3. Berarti 2 kali sebutin 2,2. Lalu, 0,3 gitu ya. Tri apa? Trimetil. Oke, trimetil apa? Butana. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, siap ngerti ya? Oke, jadi semua tipe saya keluarkan di soal-soal ini. Kalian ingetin ya? Oke. Yang kelima. Bantu saya, andai kata saya punya struktur kayak gini, ngomong. C terpanjang berapa? C2H5 di sini, lalu di sini ada CH3. C terpanjang berapa, yo? Ke sini kan ya? Oke. Penomoran dari kiri dari kanan. Kalau dari kiri 1, 2, 3, si metil di nomor 3. Kalau dari kanan 1, 2, 3, di nomor 3-nya itu adalah etil. Berarti wajib dari arah yang lebih elektronegatif, dari arah yang C-nya lebih banyak. Ini kan metil, etil, yang ini metil. Berarti wajib dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini etil, ini metil. Mana duluan? Etil dulu. Berarti 3 etil, ya 4 metil, begitu? Heksana. Paham sampai sini? Ya, jadi harus dari arah C yang lebih banyak dulu ya, kalau sama-sama di nomor yang sama. Kalau yang ke-6, coba bantu lagi, andai kata saya punya struktur semacam ini, namanya apa, boleh bantu? C terpanjang berapa? C terpanjangnya? C terpanjang 5, apakah belok atau lurus? Kalau yang lurus itu cuma ada 1 cabang saja. Kalau belok, kalau lurus kan ke sini cuma ada isopropil doang ya. Yang ini isopropil doang. Paham? Berarti ini cuma ada 1. Tapi kalau belok apakah ada 2? Kita coba. Kalau belok mah berarti gimana? Kita belok dari sini ke sini. Cabang jadi ada 2. Jadi wajib kalian mencari rantai utama yang cabangnya lebih banyak ya. Kalau rantai utamanya sama-sama jumlahnya sama. Penomoran dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya.
Ini etil, ini metil. Berarti namanya adalah 3 etil. Oke, karena etil dulu. 2 metil, lalu pentana. Paham sampai sini? Halo? Nah, semua tipenya sudah saya jelaskan. Oke. Nah, paling kayak gitu. Dulu ada yang tanyain nggak? Nah, ini karena yang ini masih sedikit, kalian SS aja cuma segini ya sisanya. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak? Aman, Pak. Aman ya? Oke, cukup ya. Jadi nanti kesananya kalian pasti saya yakin kalau yang ini sudah paham, nanti alkena, alkuna, alkohol, eter, sampai ester pasti ngerti gampang ya. Tapi diingetin yang tadi jenis-jenis cabang juga ya. Oke, udah di SS, paling sementara gitu dulu aja. Nanti kita lanjut lagi mungkin kapan-kapan lagi ya. Kita bertemu kalau misalkan ada waktu ya. Oke, cukup. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya siap. Saya live ya. Stop share.